Nah, manakala ada habaib yang ini berbeda, maka ini menjadi berbeda lagi ceritanya. Ya kita berhak memilih dong, mana habaib keturunan Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad yang mewarisi akhlak Nabi Muhammad, yang kemudian menjadi warasatul anbiya, kan gitu. Mari kita sampaikan baik-baik, sampaikan kepada anak-anak Anda, anak-anak kita semuanya. Hati-hati dengan keluarga habaib, hati-hati dengan daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut-ikut mereka, orang-orang liberal yang setiap hari mencaci habaib. Bagaimana di dalam pertontonan video dan media, habaib dikriminalisasi, habaib dianggap orang yang tidak pernah suci, habaib dianggap orang yang tidak ada apa-apanya, habaib dianggap dengan seperti kita yang tidak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Jadi ada satu orang ini biasa Fahim ini yang selalu kemudian memberikan nada provokasi, nada kemudian penekanan kepada orang lain, bahwa mungkin di pandangannya ada beberapa orang yang menghinakan daripada keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu cicit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bagi saya, semua orang Islam itu yang menghormati yang namanya keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana orang Islam yang tidak menghormati cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Persoalannya bukan kemudian daripada dia menghormati atau tidak. Saya kira banyak orang Islam yang bukan menghinakan, tetapi ada orang Islam yang tidak mengikuti beberapa habaib. Kayak ada orang-orang Islam yang tidak mengikuti, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh sebagian daripada habaib. Karena kan rupa-rupa di Indonesia ini para habaib ini banyak juga kemudian profesinya kita kenal, banyak sekali kemudian para habaib yang berbeda pemahaman tentang gerakan, pemahaman tentang giroh, semangat keislaman, metode cara berdakwah. Para habaib ini kan kemudian rupa-rupa gitu loh. Banyak sekali kemudian varian atau berbeda antara satu habaib dengan habaib yang lain. Nah, ini apakah kemudian menunjukkan bahwa ketika kita tidak mengikuti salah satu habaib, yang para habaib pun kadang-kadang ada yang berbeda perjuangan, ini apakah kita menjadi dilema, menjadi bingung dong sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat yang kita bukan keturunan Nabi Muhammad gitu loh. Kita hanya umat Islam yang ingin dan berupaya untuk mengikuti langkah jejak Nabi Muhammad SAW, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bila mana ada beberapa habaib yang berbeda pendapat, ini seperti apa? Kalau memang pikiran Fahim ketika ada satu habaib yang itu kemudian tidak diikuti mungkin oleh sebagian orang Islam, itu adalah membenci Nabi Muhammad, bahkan membenci keturunan. Bukan. Saya kira bukan itu persoalannya. Persoalannya bagaimana kemudian gini loh. Kalau misal semua para habaib, semua keturunan Nabi Muhammad SAW satu di dalam perjuangan, satu di dalam gerakan, satu di dalam pemahaman, maka saya kira umat Islam ini tidak akan dibuat dilema dong. Nah, sementara kita melihat fakta dong. Memang benar ada banyak habaib yang berbeda pemahaman. Bahkan ada habaib pula yang itu adalah Syiah. Coba seperti apa bila kemudian ada habaib yang itu Syiah, yang mungkin menurut Anda adalah sesat, yang mungkin menurut Anda adalah kemudian keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara dia pun adalah habaib dong. Sementara dia adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kemudian dikorpuskan seolah-olah jika ada satu habaib yang itu tidak diikuti oleh orang Islam,
maka orang Islam tersebut adalah membenci habaib tersebut, membenci bahkan Nabi Muhammad. Bukan itu. Jadi jangan kemudian dibuat-buat seolah-olah ya kita masyarakat awam, masyarakat yang tidak ada darah Nabi Muhammad, itu dibuat dilema, dibuat bingung, dibuat mana habaib yang mesti kita ikuti. Oke? Mana habaib yang mesti kita ikuti? Mana cucu Nabi Muhammad yang mesti kita ikuti? Untuk menghormati saya kira satu kali lagi, untuk menghormati saya kira semua umat Islam itu menghormati cucu Nabi Muhammad SAW. Semua umat Islam loh menghormati. Ya persoalannya jangan sampai kemudian jika tidak diikuti ini menghinakan. Enggak, bukan itu. Poinnya bukan itu. Jadi kan seolah-olah mau tendensi nih, si Pahim ini mau tendensi kepada orang yang itu berbeda dengan pemahaman atau gerakan salah satu habaib, itu seolah-olah membenci Islam, membenci keturunan Nabi Muhammad, membenci bahkan Nabi Muhammad SAW. Padahal enggak seperti itu. Gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian statement-statement yang malah membingungkan kita sebagai masyarakat awam. Biarkan para habaib kemudian dengan pemahamannya, kita pun boleh memilih mana habaib yang kemudian menurut pemahaman kita adalah cocok dengan apa yang menjadi perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beda-beda. Satu kali lagi, kalau misal semua habaib itu sama dalam gerakan, sama dalam pemahaman, sama dalam hal apapun, maka kita tidak akan kemudian menjadi pulah pilih, akan menjadi milih. Orang Islam akan menjadi pulah pilih, akan menjadi memilih mana habaib yang cocok, mana habaib yang kurang cocok, mana habaib yang kemudian akan diikuti, mana habaib yang tidak diikuti. Karena apa? Karena memang ada habaib-habaib yang berbeda gitu loh. Ada habaib-habaib yang berbeda, kita tidak bisa menutup mata dong. Contoh Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Lutfi, kemudian siapa lagi? Quraisy Shihab, beliau habaib. Itu kan para habaib semuanya. Dan semuanya kemudian ada pemahaman-pemahaman yang berbeda antara Habib Rizik dengan Habib Bahar, apalagi dengan Profesor Quraisy Shihab. Apakah sama dalam pemahaman? Kan enggak. Bahkan banyak kemudian di kalangan orang-orang mereka, Quraisy Shihab adalah sesat, adalah menyimpang, tidak sesuai dengan kemudian tuntunan Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau pun habaib loh, keturunan Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Itu kan fakta. Fakta ini tidak bisa kemudian ditutupi. Faktanya ada habaib-habaib yang itu berbeda pemahaman. Itu fakta. Gak bisa kemudian ditolak, gak bisa kemudian juga disingkirkan. Ya berarti kan kembali kepada kita sebagai umat Islam. Kembali kepada kita. Mau habaib mana yang dipilih sebagai pijakan? Mau habaib seperti apa dalam laku lampahnya, dalam kemudian sikapnya, pemahaman keagamaannya yang bisa kita cocok gitu loh dengannya. Kan itu boleh-boleh saja dong. Lagian al ulama warasatul anbiya. Yang namanya warasatul anbiya, pewaris para nabi adalah ulama. Lebih hebat lagi kalau ulamanya itu adalah habaib, kan gitu. Al ulama warasatul anbiya. Kita semua bisa jadi ulama dong. Anda Pahim bisa jadi ulama, saya bisa jadi ulama. Semua orang punya potensi untuk menjadi ulama, punya potensi untuk menjadi warasatul anbiya. Nah, kalau misal
ada ulama plus kemudian keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah, ini kan lebih hebat lagi. Warasatul anbiya ditambah ulama lagi. Nah, ini yang mesti kemudian juga kita ikuti kan gitu. Jadi jangan jadi kemudian kita seolah-olah menjadi orang yang diberikan satu doktrin, pemahaman bahwa kita itu harus tidak boleh tidak mengikuti semua para habaib. Satu kali lagi, faktanya ada para habaib yang itu berbeda pemahaman, berbeda gerakan. Gitu, itu fakta. Fakta ini nggak bisa ditolak oleh teori apapun. Kan gitu. Jadi itu poinnya. Mohon maaf saya pulang anting karena intinya kembali lagi bahwa saya kira kalau misal suara habaib itu sama, pemahaman habaib itu sama, semuanya tanpa terkecuali loh ya, gerakannya sama, pemahamannya sama, maka tidak akan ada kemudian umat Islam yang itu berbeda terhadap semua para habaib. Nah, manakala ada habaib yang ini berbeda, maka ini menjadi berbeda lagi ceritanya. Ya kita berhak memilih dong, mana habaib keturunan Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad yang mewarisi akhlak Nabi Muhammad, yang kemudian menjadi warasatul anbiya, kan gitu. Nah, apakah ketika saya punya pemikiran ini adalah liberal? Ketika saya punya pemikiran seperti ini adalah liberal. Ketika saya melihat fakta bahwa memang ada habaib-habaib yang berbeda, apakah saya liberal? Saya cuma menggunakan pikiran saya untuk melihat fakta kok. Nah, kemudian fakta itu saya amati, saya cermati, saya pikirkan untuk menjadi sikap saya, kan gitu. Kan boleh mungkin ya, kalau saya berpikir kan boleh. Tidak lah, apakah itu liberal? Apakah ini liberal? Seorang cuma menggunakan pikiran sederhananya kok untuk melihat fakta, masa ia disebut liberal? Satu kali lagi, menghormati dan mencintai para habaib itu ya mesti. Cuma untuk mengikuti semua para habaib ini menjadi kita dilema gitu loh. Karena satu kali lagi faktanya ada habaib, ada keturunan Nabi Muhammad yang itu berbeda pemahaman antara satu habaib dengan habaib yang lain. Ada habaib Syiah, ada habaib kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan sama keturunan Nabi. Oke? Mari kita berpikir sehat. Mari kita berpikir gunakan anugerah Allah yang besar ini, yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Ya, untuk berpikir, untuk melihat fakta, untuk melihat realita. Jangan menjadi kemudian kita tidak menggunakan pikiran untuk menganalisa sesuatu, termasuk di dalam hal agama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.